bentar lagi nyampe. Apa tuh ya? Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul pada pagi yang indah ini untuk bersekutu bersama di dalam. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita semua bersaat teduh sejenak. Iya, sekarang pelajarin. Nah, dan itu kan dia itu benar-benar udah nggak bisa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam ibadah ini. Inilah pujian kami kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dan kami berseru kepadamu, kiranya kekudusan-Mu Tuhan boleh menguduskan kami,
melayakkan setiap jemaatmu untuk menghadap Engkau dan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk masuk dalam ibadah ini. Dan kami berseru kepada Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan setiap orang yang mengikuti ibadah ini boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Jemaat Tuhan sekalian, marilah kita mulai ibadah ini di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 14 yang akan dibacakan oleh Saudari Helmi Fau. Panggilan beribadah untuk kita semua terambil dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Begini firman Tuhan Allah, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Demikian panggilan beribadah pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah.
sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita kepadanya, agar setiap kita dibebaskan oleh belenggu dosa. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Saudari Tri Novayanti. Dan sebelumnya mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menolong dan memberkati kami dari seminggu lamanya. Engkau telah bersama dengan kami, Engkau telah menolong kami ya Tuhan, Engkau telah bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa itu semua bukan karena hebatnya kami, melainkan itu karena kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, di mana Engkau telah menolong kami setahun lamanya dari bulan Desember tahun 2019 hingga sampai pada saat ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menginjak tahun baru 2021. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa semua itu bukan karena hebatnya kami Bapa, melainkan semua itu karena kasih dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya dan kami tahu bahwa kami di hadapan-Mu adalah orang yang punya dosa, orang yang mempunyai kesalahan di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa kami tidak layak untuk datang di hadapan-Mu karena kesalahan dan dosa kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan dan perilaku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kami dengan darah-Mu yang telah tumpah di kayu salib. Tuhan Yesusku yang baik, inilah ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan di tangan-Mu.
Kiranya Engkau berkati hingga dari kami hingga sekarang kami memulainya Tuhan hingga sampai selesainya nanti. Kiranya Engkau selalu berada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, anak-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kepada Tuhan. Terima sukacita sorga, sebab itulah kekuatan bagi jiwa. Yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40 dan akan dibacakan oleh saudari Sonia Sihura. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahbiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak Tuhan itu dan menatangannya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pembantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata di pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Asher.
Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Demikian pembacaan amanat hidup baru. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku iman kita dalam persekutuan orang Kristen segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan mau, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Dia Yesus selamat bagiku. Dia Tuhan selamatkan
Mari kita berdoa. Tuhan, di sepanjang perjalanan kami, Engkau telah mempersiapkan banyak hal yang menopang dan menguatkan hidup kami, baik dari firman-Mu maupun dari berbagai pekerjaan yang Tuhan nyatakan dalam setiap momen kehidupan kami. Dan Engkau tahu juga Tuhan, bahwa seringkali kami bukanlah orang-orang yang setia seperti yang Engkau harapkan dan bahkan berbeda dengan harapan kami sendiri. Kami sering memilih jalan kami sendiri, menjauh dari Tuhan dan mengikuti apa yang kami pikir itu yang benar bagi kami. Tuhan, hari ini kami akan belajar dari-Mu Tuhan, untuk menolong kami untuk melihat siapa kami, dan untuk mengerti kemana kami harus menjalankan hidup ini, dan bagaimana kami harus mengisi setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami untuk menyadari Tuhan, bahwa setiap pengajaran, bahwa setiap pengertian yang Tuhan berikan, berguna dan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menuntun kami untuk berjalan di dalam jalan yang Tuhan perkenankan. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak menghabiskan waktu hidup kami lagi ke depan ini untuk hal-hal yang tidak berkenan, untuk hal-hal yang tidak berkenaan dengan siapa kami seharusnya, dan bagaimana kami merespon Tuhan dalam keseharian kami. Kami akan mendengar firman Tuhan. Kami mohon dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode ya, pada untuk hari ini dari Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayat ke-7 dengan tema diangkat menjadi anak Allah. Setelah saya coba membacanya dan beberapa bagian yang paralel sebenarnya dari bagian yang kita renungkan pada hari ini, jadi saya akan bacakan tiga bagian supaya menolong kita untuk memahami secara utuh konsep pengertian diangkat menjadi anak Allah ini, sehingga juga memberikan kita gambaran yang lengkap mengenai bagaimana kita harusnya memahaminya dan melakoni hidup kita sebagai anak-anak Allah. Kita akan membaca pertama dari Galatia pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Nanti kemudian kita akan membaca dari Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Dan kemudian nanti dari Roma pasal 8 ayat 15 sampai yang ke-17. Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Galatia pasal 3, 26 sampai 29, kita mundur ke belakang. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Roma 8 ayat 15 sampai yang 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai dengan renungannya dengan kesadaran bahwa pemahaman tentang
iman kita, bahwa pemahaman tentang iman kita menentukan cara kita mengaktualisasikan iman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada renungan hari ini kita akan belajar betapa pentingnya pemahaman iman itu menentukan respons dan kekayaan pengalaman spiritual kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Termasuk ketika kita sedang atau sekedar melakukan rutinitas perayaan Natal seperti yang barusan kita lakukan. Bapak dan jemaah yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen menjadi orang-orang yang kalah dalam panggung kehidupan. Menyerah kepada perbuatan dosa, kemalasan, ketiadaan gairah menjalani kehidupan, ketidaksetiaan pada kebenaran, ketidaksetiaan pada nilai-nilai, keluhuran, dan kepantasan spiritual, ketiadaan arah hidup, putus asa, bahkan perendahan terhadap iman Kristen sendiri. Banyak ini terjadi karena orang-orang Kristen tidak punya pemahaman yang baik atau tidak dengan sengaja mau belajar dengan baik tentang nilai-nilai atau prinsip-prinsip iman Kristen itu sendiri. Saya sering menggunakan istilah ini akhir-akhir ini. Kita itu seringkali sekarang itu beriman pada yang viral, ya. Beriman pada yang viral. Jadi entah apapun yang dikatakan orang di sana asal menarik bagi kita senang, kita forward, kita kirim ulang, dan kemudian kita hayati gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu itu benar-benar demikian seperti itu. Saya bisa merancang banyak kalimat, banyak ungkapan-ungkapan yang menarik, dan kemudian saya bisa viralkan, dan itu bisa membuat orang senang sekali. Tapi apakah itu kebenaran? Belum tentu. Terlalu banyak di luar sana kita berseliweran di sekitar kita, apa-apa yang kelihatan baik, benar, dan diviralkan, dan kita menganggap itu sesuatu yang baik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, mari kita belajar ya. Dan saya juga beberapa kali dalam berkhotbah di gereja ini, dalam jemaat ini, sering mengingatkan ini. Bahwa pengertian-pengertian yang tepat, pengertian-pengertian yang benar tentang prinsip-prinsip iman Kristen akan menolong kita untuk memiliki pemahaman yang baik, dan menolong kita untuk bertumbuh dalam kerohanian kita, dan menolong kita untuk memiliki kerangka pikir untuk merespons setiap situasi kehidupan kita, entah yang mudah, entah yang sulit, entah yang kita bisa duga atau yang tak terduga sama sekali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, banyak sekali orang Kristen kehilangan arah dan tidak tahu bagaimana harus merespons setiap situasi kehidupan mereka, karena mereka tidak punya kompas dan tidak punya acuan kebenaran dan kehendak Allah untuk menghadapi situasi itu. Seperti saya katakan tadi, banyak orang yang tidak membaca firman Tuhan, tapi senang membaca yang viral-viral, yang kira-kira berbicara tentang Tuhan. Entah nanti seperti apa sebenarnya itu, entah bersumber dari mana, pokoknya percaya saja Tuhan seperti itu. Mari kita beranjak, mari kita belajar bahwa iman Kristen tidak seperti itu. Iman Kristen, prinsip-prinsipnya belajar dan berangkat dan bersumber dari Alkitab, dari kebenaran yang Allah berikan sendiri kepada kita. Hal ini juga kita sering lihat ya dalam perayaan Natal. Seperti 2 minggu lalu saya sempat singgung itu ya. Banyak orang merayakan Natal itu sebenarnya bukan karena ingin merayakannya untuk Tuhan, tapi menciptakan perayaan Natal untuk mengisi jadwal pesta bagi diri mereka sekali setahun. Mereka tidak memahami apa makna yang fundamental, apa motivasi yang paling mendasar ketika mereka harus merayakan Natal. Dan akhirnya, ketika mereka pun melakoni itu, mereka tidak mendapatkan manfaat dari perayaan-perayaan itu. Mereka ikut kebaktian Natal berkali-kali. Ya, saya termasuk orang yang sekarang ini tidak banyak mengikuti kebaktian Natal. Saya pilih-pilih saja. Ya, di mana saya bisa menemukan kebaktian itu, firman Tuhan benar-benar diberitakan, Tuhan dipermuliakan, dan ada pelajaran-pelajaran yang sangat mendasar yang dibagikan di sana dari kebenaran firman Tuhan. Kalau sekedar happy-happy, saya tinggal jalan-jalan ke mall aja saya bisa happy. Semua juga sekarang semua seperti suasana Natal kan, seperti suasana gereja kan sekarang mall-mall. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, ada banyak pokok pengajaran dan ungkapan Alkitabiah dan ungkapan-ungkapan teologis yang sangat penting untuk kita pelajari dan ingat agar kehidupan kita sebagai orang Kristen menjadi kehidupan yang kuat, berbuah dan tahan banting, menjalani kehidupan sehari-hari yang makin tidak mudah apalagi dengan masa pandemi ini. Banyak sekali istilah-istilah di Alkitab yang seringkali dihindari oleh orang-orang Kristen karena mereka merasa terlalu ribet itu memahami, terlalu sulit memahaminya. Biarkan itu para pendeta, para majelis yang belajar tentang yang seperti itu. Dan akhirnya kita, karena menghindarkan hal-hal seperti ini, bukan karena kita sebenarnya kita tidak bisa memahami itu, tapi karena tidak membuka hati, tidak menyediakan diri untuk belajar.
Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan semua kekayaan rohani dari berbagai pengertian Alkitab yang diberikan kepada kita, sehingga menolong kita untuk memiliki wawasan yang luas tentang iman kita sendiri, dan itu tentu saja akan menolong kita kemudian merespons setiap situasi kehidupan kita, karena kita punya bahannya, kita punya acuannya, kita punya kompasnya untuk meresponnya. Dan dalam memahami hal itu, dalam memahami berbagai topik pengajaran, berbagai istilah-istilah dalam Alkitab itu yang mungkin tidak biasa bagi keseharian kita, itu akan menolong kita terlepas dari jebakan pemikiran sembrono bahwa agama atau semua agama itu sama saja. Bahwa agama Kristen itu sama saja dengan yang lainnya. Dan untuk poin itu hari ini kita akan belajar satu kalimat, satu istilah teologi, satu istilah Alkitab yang sangat fundamental, yang seringkali banyak orang abaikan dan hindari. Yaitu istilah anak Allah dan istilah atau anak-anak Allah. Ono lohalangi atau irono lohalangi dalam terjemahan Alkitab bahasa Nias. Ini adalah istilah dalam pengajaran iman Kristen atau dalam teologi Kristen, sebuah istilah yang unik. Yang sebaik istilah ini sendiri langsung ada di Alkitab. Ya, ada banyak istilah teologi itu tidak ada di Alkitab. Tapi ada istilah-istilah teologi yang memang secara eksplisit itu ada di Alkitab. Misalnya anak Allah, itu ada di Alkitab. Seperti yang kita baca tadi. Anak-anak Allah itu ada di sana. Bahkan istilah anak Allah bagi Yesus, anak manusia bagi Yesus, semua itu ada secara eksplisit, secara jelas terang-terangan di Alkitab. Nah, ini istilah-istilah pengajaran iman kita yang unik, fundamental, dan berdampak menyeluruh pada seluruh kerangka pengajaran yang akan memberikan kita kekayaan mengenai iman Kristen itu sendiri. Dan lebih dari itu kemudian mempengaruhi seluruh bentuk manifestasinya dalam karakter kehidupan Kristiani kita. Istilah-istilah seperti ini termasuk istilah anak Allah dan anak-anak Allah ini tadi, ono lowalangi dan irono lowalangi, banyak tidak dipahami oleh orang Kristen. Bahkan orang-orang non-Kristen melihatnya sebagai istilah yang aneh gitu ya, karena mereka merasa masa ada Tuhan yang beranak gitu ya, ada Tuhan yang melahirkan anak dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita belajar baik-baik, justru ini salah satu ungkapan Alkitab yang sangat fundamental, salah satu kekuatan dan landasan bagaimana orang Kristen memahami siapa Tuhan mereka, siapa kemudian diri mereka, kenapa mereka bisa memanggil Tuhan itu Bapa, dan kenapa Tuhan itu bisa memanggil kita manusia itu anak-anakku. Anakku atau anak-anakku. Bahkan di dalam bagian-bagian lain di Alkitab, Allah menggunakan istilah-istilah manusia itu sendiri, istilah-istilah dalam bahasa manusia itu untuk dirinya sendiri. Kepada Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Allah Tritunggal itu, Allah menggunakan istilah anak. Anak Allah. Dan ketika dia berinkarnasi, Allah menggunakan istilah yang sama lagi, anak manusia. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, yang menarik, anak-anak itu tidak hanya mengena pada kita, tapi Allah mengenakannya pada dirinya sendiri. Dan setelah mengenakan kepada dirinya sendiri, lalu Allah memanggil kita kembali dengan istilah yang sama dengan menyebut kita anak Allah atau anak-anak Allah. Luar biasa ya, kaya sekali ya istilah Alkitab itu yang menolong kita memahami bahwa Tuhan berkomunikasi dengan kita itu dan memperlakukan kita itu sebegitu indahnya, sebegitu kayanya, sehingga kita bisa berkomunikasi, bukan hanya komunikasinya, tapi status kita pun ditentukan oleh komunikasi itu, bahwa ternyata kita bukan orang lain bagi dia, dan kita bukan orang asing bagi Tuhan. Dia menyebut kita anak-anaknya, dan kita memanggil dia Bapa. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kekasih, sungguh unik bukan ya? Ini kekayaan dari satu istilah ini saja, anak Allah dan anak-anak Allah, ini sangat kaya sekali. Kalau kita pahami tentang keunikan yang kekal dari istilah ini, kita akan sadar dengan sungguh bahwa menjadi orang Kristen itu adalah status yang sangat mulia. Bukan sekedar status administrasi sipil. Bapak, Ibu, jemaat, menjadi orang Kristen itu bukan karena keturunan, bukan karena status administrasi dalam dokumen, atau karena negara memaksa kita memilih salah satu dari agama yang harus kita anut. Tetapi kalau engkau seorang percaya pada Kristus, statusmu itu berasal dari sana. Status Kristianimu itu berasal dari
engkau sebagai anak Allah. Nanti kita akan belajar lebih jauh mengenai itu. Seorang penulis Kristen yang terkenal itu, dan beberapa kali saya kutip di sini, namanya C.S. Lewis. Secara kebetulan saat mempersiapkan renungan ini, dalam akun Twitternya C.S. Lewis itu muncul kalimat ini juga. Dalam bahasa Inggrisnya mengatakan, the Son of God became a man to enable men to become sons of God. Dalam bahasa Indonesia kira begini, anak Allah menjadi seorang manusia untuk memampukan manusia menjadi anak-anak Allah. Ya, anak Allah menjadi manusia yang kemudian kita peringati di Natal itu untuk memungkinkan kita manusia itu menjadi anak-anak Allah. Balik ke damai to bali ni hanolowalangi deh. Miana ya itada nihat to bali ironolowalangi. Ya, itu saya pikir kalimat C.S. ini udah bisa merangkumkan betapa kayanya istilah ini kepada kita dan menolong kita untuk tidak menganggap sembarangan dan tidak menganggap remeh siapa kita. Karena itu pada renungan hari kita akan belajar tentang apa artinya status sebagai anak Allah itu, bagaimana menjadi anak Allah, apa yang terjadi, apa dampaknya dan perubahan spiritual apa yang terjadi dalam diri kita setelah kita diberikan status sebagai anak Allah. Dan sekaligus untuk mengingatkan kepada kita dan menegaskan kepada kita, untuk menagih kita hal-hal apa yang harus kita buktikan, yang hal-hal apa yang harus menunjukkan kita sebagai anak-anak Allah di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum lebih jauh kepada penjelasan mengenai hal itu, kita akan menganalisis, kita belajar sedikit tentang keunikan dari teks yang kita baca. 3 bagian teks yang kita baca tadi itu. Bagian yang kita baca tadi itu terdiri dari 3 bagian di dalam 3 tempat di Alkitab, walaupun ada di dua kitab ya, 2 surat. Yaitu Galatia 4 ayat 4 sampai 7 dan Galatia 3 ayat 26 sampai 29 dan Roma 8 ayat 15 sampai ayat yang 17. Ada 3 bagian yang membahas secara lebih khusus mengenai status kita sebagai anak-anak Allah dan bagaimana status itu terjadi dan kemudian bagaimana status itu menentukan bagaimana harusnya kita hidup. Nah, yang menarik adalah 3 bagian ini menjelaskan hal itu kepada kita, tetapi di dalam Galatia 4 ayat 4 dijelaskan dengan penjelasan pendahuluan yang sangat menentukan, yaitu dimulai dengan apa istilahnya tadi? Itu semuanya dimulai dari Allah, ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi, bagaimana ini ceritanya semuanya bermula? Bermula dari Allah sendiri. Jadi, inisiatif Allah sendiri. Yaitu dengan menjadi manusia itu, dan seperti kata C.S. Lewis tadi, dengan itu kita kemudian menjadi anak-anak Allah. Alkitab dari 3 bagian yang kita baca tadi menggunakan istilah anak Allah itu dengan 3 kata yang berbeda. Dalam Galatia pasal 4 ayat 5 dan Roma pasal 8 ayat 15, kata anak yang digunakan di sana adalah huiothesia, yang berarti di dalam bahasa terjemahan LAI itu cuma menyebut anak. Tapi sebenarnya dalam terjemahan aslinya itu adalah berarti lamau bakhda ononiso. Anak angkat, anak adopsi. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia nggak ada bedanya, semua sama. Tapi dalam bahasa aslinya, Galatia 4 ayat 5 dan Roma 8 ayat 15 itu menggunakan kata adopsi, anak adopsi. Ini berkaitan dengan status fundamental kita, berkaitan dengan status legalitas keanakan kita kepada Allah. Kita bukan siapa-siapanya Allah setelah kejatuhan dalam dosa. Kita tidak punya kelayakan apapun untuk menjadi anak-anak Allah. Kita orang-orang yang layak dibuang dan dihukum. Begitu kata firman Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Dan kita itu tidak punya sesuatu lagi yang menautkan kita dengan Tuhan. Tapi karena dalam kemurahannya, dalam anugerahnya, maka inisiatif itu mulai dari Tuhan. Kemudian dia mengambil kita kembali. Dia menjemput kita kembali. Dia datang ke dalam dunia kita. Dan kemudian mengangkat kita, menempatkan kita kembali pada status anak. Nah, istilah anak yang pertama itu berarti kita ini anak-anak adopsi. Kita ini ononiso lo bakhda. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa secara teologis keadaan kita itu sama sekali tidak punya kapasitas untuk
menjadi layak sebagai anak-anak Allah. Karena sama sekali satu-satunya kelayakan kita adalah dibuang, dihukum dalam kematian kekal. Dalam kaitan itu juga kemudian berkaitan dengan bahwa misalnya kalau kita kaitkan dengan konteks umat pilihan, kita tahu dalam Alkitab disebut umat pilihan itu cuma orang Israel. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita karena mereka kemudian menolak Kristus, maka berita keselamatan itu disampaikan kepada bangsa-bangsa. Dan itu sebabnya sekarang kita yang bukan orang Israel sekalipun, sekarang bisa masuk dalam kelompok anak-anak Allah. Masih relevan dengan istilah tadi, kita itu anak adopsi sebenarnya. Dalam istilah lain, Paulus menggunakan kita cuma dicangkokkan. Kita bukan bagian dari pokok anggur yang aslinya. Allah menghancurkan pembatas antara dirinya dengan kita. Segala kelemahan kita yang memungkinkan, yang tidak lagi membuat kita mungkin mencapai Allah. Tuhan yang mengatasinya dengan dia datang menjangkau kita. Jadi ini istilah yang penting sekali. Jadi ketika kita pertama sekali mendengar status kita sebagai anak Allah, ingat, kita anak adopsi. Kita anak yang sebenarnya tidak layak. Tapi karena kemurahannya, dia menarik, dia mengangkat kita kembali. Dan ya, salah satu tafsir itu menyebutkan dia menempatkan kita kembali sebagai anak. Jadi anak dia ambil kita kemudian ditaruh kita di posisi di tempat yang anak yang asli itu. Seharusnya bukan di sini tempat kita. Dia mengambil dan menempatkan kita kembali sebagai anak. Jadi pertama sekali kalau kita mendengar istilah kita anak Allah, ingat kita sebenarnya bukan anak-anak yang layak untuk Allah, tapi Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Istilah yang kedua di dalam Galatia 3:26 dan Galatia 4 ayat 6 dan 7 menggunakan kata anak huios. Ini istilah yang sebenarnya berkaitan dengan fisik, ya, lahiria. Kalau yang pertama itu tadi status. Kalau yang kedua ini berkaitan dengan fisik. Ya, ketika kita melihat anak-anak kecil kita sebut anak. Ya, kita bagi bapak mama kita itu anak. Ya. Kemudian di istilah lainnya nanti di dalam Roma pasal 8, 16 dan 17 menggunakan kata anak-anak dengan istilah yang lain itu tekna atau tekno. Sama, sebenarnya masih menyangkut kondisi anak secara fisik. Yang menarik, kalau yang pertama itu tadi status spiritual kita, status ketidaklayakan kita, kemudian kita diangkat menjadi anak. Kemudian dua istilah berikutnya menggunakan istilah yang benar-benar lahiriah, benar-benar fisik, benar-benar asli untuk kita, tanpa lagi menyebut-nyebut istilah anak adopsi tadi itu. Jadi menarik ya. Yang pertama kita adalah anak adopsi, tapi setelah kita diadopsi oleh Tuhan, maka Tuhan tidak menggunakan istilah itu lagi kepada kita dalam istilah berikutnya. Dia hanya memanggil kita anak-anakku, anak-anak Allah. Bapak Ibu bisa mengikuti perubahan itu? Ya. Jadi menarik sekali penggunaan istilah anak adopsi kemudian Paulus hanya menggunakan kembali anak Allah atau anak-anak Allah saja. Jadi ada perubahan makna seiring dengan perubahan status kita. Ada perubahan makna seiring dengan perubahan status kita. Dan seiring perubahan status kita ada perubahan perbedaan perlakuan Allah kepada kita. Dia tidak lagi menganaktirikan kita atau dia tidak lagi membedakan kita hanya karena kita statusnya anak adopsi. Kalau status legal kita. Tapi sekarang dia memperlakukan kita anak saja. Seperti anak-anak asli yang lahir sekandung gitu. Nah, demikian Allah memperlakukan kita. Ketika kita telah dijadikan anak, maka statusnya cuma anak saja lagi. Nggak ada lagi embel-embel yang bersifat menegaskan masa lalu kita atau kekurangan dari status kita di masa lampau itu. Demikian Allah memperlakukan setiap orang yang telah percaya dan diangkatnya menjadi anaknya atau menjadi anak-anak. Apa yang dan saudara yang kekasih, betapa kayanya bukan istilah ini? Hal itu dipertegas oleh pola urutan yang dijelaskan dalam 3 bagian yang kita baca tadi itu. Bagaimana proses kita menjadi anak-anak Allah itu, ya. Urutannya kurang lebih seperti ini. Pertama, Allah merancang keselamatan itu dengan mengutus Yesus. Kemudian Yesus turun ke dalam dunia yang kita peringati dalam Natal itu, dan kemudian dikatakan semua yang percaya kepada Dia, semua yang beriman kepada Dia, kemudian mereka menjadi anak-anak Allah. Jadi urutannya Allah mengutus Yesus, yang percaya kepada Yesus atau beriman kepada Yesus, kita menjadi anak Allah, dan
status anak Allah itu menjadikan kita sama dengan orang Israel yang disebut bangsa pilihan itu sebagai keturunan Abraham. Dan karena kita sama dengan mereka, kita bagian dari keturunan Abraham, kemudian di bagian berikutnya disebut kita juga adalah pewaris janji Allah. Pewaris janji-janji Allah. Jadi indah sekali ya urut-urutannya dari awal itu ya. Allah menyiapkan rencana penyelamatan kita, mengutus Yesus. Yesus datang dan kemudian mereka yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, kemudian menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini, karena status ini kemudian kita juga memiliki status yang sama sebagai keturunan Abraham. Karena kita menjadi sama sebagai keturunan Abraham, maka kita punya hak yang sama atas janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan di beberapa bagian kita baca tadi, kemudian diakhiri. Karena engkau anak Allah, karena kita anak Allah, maka Allah mengutus Roh Kudusnya itu tinggal di dalam kita. Jadi urutannya indah sekali ya. Jadi menjadi anak Allah itu tidak sesederhana yang mungkin selama ini kita suka cuap saja begitu saja. Ya saya kan anak Allah, aku anak raja, atau misalnya kami urut-urutannya ini tadi kita akan melihat betapa kayanya makna spiritual dan betapa indahnya bagaimana Tuhan mengangkat kita kembali dari lumpur dosa itu, membawa kita kepada kehidupan yang baru dan mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal. Sampai di titik ini saja kita akan belajar bahwa minimal kita tidak lagi menganggap diri kita itu anak-anak gampangan. Ya, dan juga tidak memperlakukan Tuhan Bapa kita itu sebagai Bapa gampangan. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi apa kebenaran kita harus terima, percaya dan hidupi dari prinsip atau dari istilah anak Allah dan anak-anak Allah. Dari diangkat jadi anak Allah ini apa kebenaran yang harus kita terima, harus kita percayai menjadi bagian dari hidup kita dan kita hidupi hari demi hari. Pertama, kita mulai dari ini. Kita sadari hal ini bahwa Allah sendiri yang menjadikan kita anak-anaknya. Allah sendiri yang menjadikan kita anak-anaknya. Status anak Allah berkaitan dengan status keselamatan kita. Ya, jadi ingat baik-baik. Allah sendiri menjadikan kita anak-anaknya. Dan status anak-anak ini berkaitan dengan status keselamatan kita. Jadi, karena alasan itu, sejak kita menjadi Kristen, maka secara spiritual, kita bukan lagi manusia yang sama. Alkitab menggunakan istilah kita manusia baru. Kita ciptaan yang baru. Jadi, kalau ada yang asal-asalan menjadi Kristen, kalau ada yang asal-asalan menghidupi kehidupan sebagai orang Kristen, atau menganggap menjadi Kristen itu sesuatu yang gampangan, itu bukan ciri anak-anak Allah, bukan ciri orang-orang telah mendapatkan keselamatan dari Allah, bukan ciri orang-orang yang telah diangkat menjadi anak oleh Allah. Karena Allah sendiri yang berinisiatif menjadikan atau mengangkat kita menjadi anaknya, maka itu juga menegaskan kepada kita. Kalau yang pertama tadi bahwa itu berkaitan dengan keselamatan kita, status itu berkaitan dengan keselamatan kita, maka aspek yang berikutnya adalah keselamatan kita sepenuhnya berasal dari Allah. Allah yang berinisiatif menjadikan kita anak-anaknya, karena inisiatif itulah memungkinkan kita memiliki keselamatan itu dan punya alasan merayakan Natal yang sekarang masih kita jalankan ini. Berita Natal adalah berita keselamatan. Ya. Dan ketika kita kaitkan dengan inisiatif Allah tadi yang menyelamatkan kita, yang kemudian memberikan kita status anak Allah dan kita diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah, maka sekarang merayakan Natal itu punya relevansinya, punya alasannya, punya motivasinya yang jelas. Jadi kalau kita merayakan Natal bukan karena motivasi kesadaran ini, gagal semua perayaan ini. Selanjutnya, masih bagian dari pelajaran yang pertama ini, bahwa Allah sendiri yang menjadikan kita anak-anaknya. Pelajaran berikutnya adalah karena status sebagai anak Allah itulah kita disebut Kristen. Ingat baik-baik. Karena status sebagai anak Allah itulah kita disebut Kristen. Bukan karena Kristen kemudian kita menjadi anak Allah. Ya, ingat baik. Ini kalimatnya tipis-tipis bedanya ya. Anda harus punya Yesus dahulu. Anda harus beriman kepada Yesus dahulu sehingga Anda menjadi anak Allah. Ingat tadi urut-urutannya ya. Bukan sebaliknya.
Anda bisa saja mengklaim, dan itu banyak sekali terjadi, banyak orang cuma mencantumkan di KTP-nya itu sebagai orang Kristen. Banyak oleh karena tekanan-tekanan tertentu mengubah status agamanya dalam status dokumennya sebagai Kristen. Tapi tidak berarti mereka berstatus anak Allah. Tetapi kalau kita berstatus sebagai anak Allah, percaya kepada Allah, percaya beriman kepada Yesus, maka serta-merta kita seorang Kristen. Jadi ini jangan terbolak-balik. Status sebagai anak Allah berkaitan dengan kepemilikan kita oleh siapa. Kalau kita anak Allah, maka kita adalah milik Allah. Kita adalah milik dari Bapa kita, yaitu Allah sendiri. Dan karena itu kita tidak bisa mengupayakan apapun selain yang diberikan oleh Bapa kita kepada kita. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi dan bukan milik dunia ini lagi. Itu poin yang pertama dari pengajaran yang bisa kita dapatkan dari istilah diangkat menjadi anak Allah ini tadi. Yaitu pertama, Allah sendiri yang menjadikan kita anak-anaknya. Itu bahwa status kita berkaitan dengan keselamatan kita. Dan yang kedua, bahwa kita tidak bisa mengupayakan keselamatan kita sendiri. Dan yang ketiga, bahwa status Kristiani kita berkaitan dengan status kita sebagai orang Kristen berkaitan dengan status kita sebagai anak Allah. Dan bahwa kita adalah milik Allah. Itu poin yang pertama. Allah sendiri menjadikan kita anak-anaknya. Poin yang kedua, setelah kita menyadari dan mengetahui bahwa kita menjadi anak Allah, setelah Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, bagaimana harusnya kehidupan sejati kita sebagai orang Kristen itu? Firman Tuhan yang kita baca barusan tadi mengatakan kepada kita, khususnya di dalam Galatia pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Ayat 1 sampai 11 itu satu perikop. Dan Roma pasal 8. Roma pasal 8 mengajarkan kepada kita, ketika kita telah berstatus sebagai anak-anak Allah, maka selayaknya kita harus hidup sebagaimana selayaknya anak-anak Allah. Itu poin yang kedua. Ya, bahwa pertama, Allah sendiri menjadikan kita anaknya. Yang kedua, hidup kita harusnya selayaknya anak-anak Allah. Hidup kita seharusnya selayaknya anak-anak Allah. Karena kita adalah anak-anaknya, maka dia bertanggung jawab atas hidup kita. Karena kita miliknya, maka kita tidak bisa melihat dan menjalani kehidupan ini dengan mentalitas seolah kita ini adalah seolah-olah seperti hewan tak bertuan di padang belantara. Bapak Ibu Saudara yang kasih, yang sering menonton Discovery Channel ya, atau yang film-film tentang hewan-hewan itu ya di Afrika itu ya, banyak hewan-hewan tak bertuan di sana itu. Pokoknya hidup berjalan di padang gurun, keliling ke sana kemari, di mana segala sesuatunya bergantung pada bagaimana dia mencari air, mencari rumput hijau untuk bertahan hidup. Ya kalau kita anak-anak Allah, jangan memakai mentalitas itu, seolah-olah kita hidup di dunia ini sebagai pengembara tak bertuan gitu ya. Sebagai ya kayak itu tadi itu, kayak hewan-hewan tak bertuan tadi itu, pokoknya hidup saya ini bergantung pada saya. Seolah-olah kita hidup di padang gurun tak bertuan juga. Tidak, kita tidak seperti itu. Kita punya Bapa, kita punya Tuhan. Ya, jadi yang pertama ya, kita jangan hidup dengan mentalitas seperti itu ya, seperti makhluk hidup tak bertuan. Dan seolah-olah kita hidup di alam, di dunia tak bertuan. Itu namanya orang Kristen tak bertuhan namanya. Ya, jadi tak bertuan dan tak bertuhan itu mirip-mirip. Lebih buruk lagi dari itu, kita tidak boleh melihat diri kita dan menjalani kehidupan kita dengan mentalitas yang jauh lebih buruk seperti ini. Seperti barang tak bertuan. Seperti barang tak bertuan. Bisa diambil siapa saja, bisa digeser kemana saja, atau bisa rusak kapan saja oleh apa saja. Banyak orang Kristen menjalani hidup mereka seperti itu. Nggak ada tautannya dengan Tuhan, tidak ada tautannya dengan apapun yang menjadi nilai-nilai kehidupan yang fundamental. Rusak ya rusak begitu saja, kayak barang jatuh di pinggir jalan, nggak ada yang punya, kemudian diambil oleh siapa saja, diperlakukan oleh siapa saja. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, pernah menemukan pengalaman ini? Sebenarnya ada barang jatuh itu barang mewah, barang berharga, atau makanan yang enak. Tapi karena jatuh di jalan, tak ada yang punya, tak bertuan, orang yang mau melihatnya juga nggak berani ngambil, ya udah ditendang saja. Padahal bisa jadi itu sebenarnya mungkin kue yang enak sekali gitu ya.
Atau bisa jadi sebenarnya barang mewah. Seringkali kita memperlakukan hidup kita dalam cara seperti itu. Membuat hidup kita seperti barang tak bertuan, barang tak bernilai. Karena kita lupa status kita sebagai anak Allah. Status istimewa kita sebagai anak Allah tadi itu. Karena dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini sepenuhnya bergantung kepada kekuatan Allah, maka kita juga tidak punya alasan untuk menjalani hidup ini dengan hidup di dalam memegahkan diri sendiri. Nggak ada yang bisa kita megahkan atas hidup kita. Ya, itu poin beberapa bagian yang bisa kita pelajari dari hidup selayaknya sebagai anak-anak Allah, yaitu jangan hidup dengan mentalitas seperti makhluk hidup atau hewan-hewan tak bertuan di padang rumput tak bertuan. Jangan hidup dengan mentalitas seperti barang-barang tak bertuan. Jangan hidup dengan mentalitas hidup dengan memegahkan diri sendiri. Bahkan kemudian memegahkan diri di hadapan Tuhan. Yang sebenarnya tadi kita sebenarnya cuma anak adopsi. Pelajaran yang ketiga. Yang pertama tadi itu, saya ingatkan kembali, pertama tadi itu, Allah sendiri yang berinisiatif mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Yang kedua, kita mesti hidup selayaknya anak-anak Allah. Berdasarkan status kita, kita hidup sesuai dengan status kita. Yang ketiga, mari kita melakoni hidup kita sebagai selayaknya pewaris janji-janji Allah. Kita menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Allah yaitu Yesus Kristus. Karena itu kita juga memiliki status sebagai keturunan Abraham. Karena itu satu paket di dalam kita mewarisi janji-janji Allah kepada Abraham. Itu berarti bahwa kehidupan kita ada dalam pemeliharaan Allah. Kita memang tetap harus bekerja sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab kita atas keseharian dan kehidupan kita. Karena Allah juga tidak suka orang anak-anaknya, ya, walaupun Allah telah menjadikan kita anak-anaknya, menyebut kita anak Allah, tapi Allah tidak suka kita menjadi anak-anak Allah yang malas. Anak-anak Allah yang tidak bertanggung jawab atas hidup mereka. Tapi sebaliknya kita tidak bisa juga bekerja menjalani hidup kita seolah-olah segala sesuatunya bergantung pada usaha kita. Kecuali keselamatan kita, itu tidak ada andil kita. Itu sepenuhnya dari Tuhan. Selebihnya bagaimana engkau menjalani hidupmu, itu bergantung pada usahamu. Dan anugerah pemeliharaan Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan semuanya, ya sudah. Makanya sekarang ini banyak orang bekerja mati-matian menjalani hidup itu ya. Sampai kemudian dia sendiri tidak bisa menikmati hidupnya. Banyak orang karena merasa hidupnya ini ada dalam tangannya sendiri. Melepaskan aspek pemeliharaan Tuhan di dalam dia menjalankan tanggung jawabnya. Sehingga ketika dia mendapatkan hasil dari usahanya itu pun, dia tidak bisa nikmati. Jadi bagi dia kenikmatannya itu justru dari kecapeannya. Pada kesibukannya. Bukan pada menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan kepada melalui proses itu. Itu sedih sekali yang seperti itu. Karena itu mari kita tinggalkan. Kalau kita pewaris janji Allah, kalau kita keturunan Abraham juga secara spiritual, kita kemudian punya hak atas janji Allah itu, maka mari kita tinggalkan mentalitas miskin dan anak terbuang dalam menjalani kehidupan kita. Sebab ketika dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, maka kita memiliki alasan yang kuat dan penuh keyakinan untuk menjalani hidup kita bahwa kita adalah anaknya yang asli juga. Anaknya yang seutuhnya seperti anak-anak perjanjian yang lain. Karena itu dia akan menjamin hidup kita. Dia akan memelihara hidup kita. Karena kita tahu, Tuhan yang adalah Bapa kita itu menopang dan memelihara hari demi hari kehidupan kita. Dan pesan Natal itu, dan itu kalimat yang sangat indah di dalam perayaan Natal. Dia menyebut dirinya Immanuel. Bapa yang mengangkat kita menjadi anaknya itu, kemudian di dalam dia, dalam kaitannya dengan kehadirannya dalam sepanjang kehidupan kita, setelah keselamatan kita, dia menyebut dirinya bagi kita. Dia menyebut istilah itu bagi relasi kita dengan dia sebagai relasi Immanuel. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi mari kita tinggalkan mentalitas kita ini mentalitas miskin dan mentalitas anak terbuang. Seolah-olah kalau tanpa upaya kita semuanya nggak akan jadi apa-apa. Tapi juga jangan salah. Kemudian kita menjadi malas-malasan menjalani hidup. Tidak juga. Orang Kristen, anak-anak Allah yang punya pemahaman yang seimbang tadi, mereka menyeimbangkan, menyadari dengan seimbang antara
anugerah Allah yang telah mengangkat mereka sebagai anak-anak Allah dengan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Allah. Ya. Jadi mestinya tidak ada orang Kristen yang malas-malasan, tidak ada orang Kristen yang menjadi sangat percaya diri sekali sehingga tidak membutuhkan Tuhan, dan juga tidak ada orang Kristen yang begitu takut menjalani hidup karena merasa dia seolah-olah makhluk tak bertuan di alam semesta, tak bertuan. Ya, jangan jadi orang Kristen seperti itu. Sayang sekali hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, setelah ketiga hal itu tadi, Allah yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Yang kedua, kita harus hidup selayaknya anak-anak Allah. Yang ketiga, hidup selayaknya pewaris janji Allah. Dan yang keempat, hidup oleh Roh Allah. Ini banyak sekali dan sepenuhnya diulas dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Setelah Allah Bapa mengutus Yesus Kristus melalui inkarnasi dan yang kita kenal sebagai Natal itu, maka Roh Kudus pun diutus untuk tinggal di dalam kita, setiap kita anak-anak Allah itu tadi. Jadi kita tahu sekarang bahwa dalam seluruh proses hidup kita, Allah Tritunggal itu terlibat. Allah yang merencanakan keselamatan, Yesus yang datang ke dalam dia menjadi manusia, setelah kita percaya kepadanya, setelah kita diselamatkan olehnya, kemudian Roh Allah diutus dan tinggal di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mendengar ini saja, apakah kita sadar betapa begitu berharganya hidup kita? Allah Tritunggal mengurusi hidup pribadi kita dan tinggal di dalam kita. Hidup kita bukan hidup yang sembarangan. Hidup kita bukan hidup yang murahan. Karena kita tahu kemudian bahwa keselamatan kita itu bahkan tidak berakhir di prosesi Natal itu. Yesus mengakhirinya di sana, di salib. Karena itu kita mesti menghargai baik-baik hidup kita. Menyadari hal itu, kita harusnya sadar, harus sangat sadar betapa berharganya hidup kita. Seorang demi seorang. Terlepas dari apapun status sosial kita sekarang ini. Entah kita orang kaya apa bukan, tinggal di rumah mewah apa tidak, bekerja atau lagi menganggur, atau kaya atau miskin, atau terkenal di masyarakat atau tidak. Tidak peduli status tambahan itu apa. Status fundamental kita, status berharga di mata Tuhan. Karena itu seharusnya kita menjaga dan memperlakukan hidup kita dengan benar. Oleh karena itu seharusnya kita menghargai hidup kita dengan benar. Tak merusak hidup kita secara serampangan. Jangan lagi hidup seperti orang duniawi, ya, seperti kita baca dalam Galatia dan Roma ini tadi. Hidup dengan menghamba lagi kepada dosa. Membiarkan hidup kita dikendalikan oleh keinginan-keinginan dosa, kecenderungan-kecenderungan di sekitar kita yang berdosa. Segala perbuatan jahat yang dibenci oleh Allah kemudian kita lakukan lagi. Jangan lagi berada dalam kendali perhambaan dosa dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Jangan lagi hidup seperti ketika kita belum mengenal Allah. Dengan cara menghambakan diri kita kepada Allah, kepada berhala-berhala yang bukan Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, betapa banyak orang Kristen yang hidup di dalam cara serampangan seperti itu. Mari, jangan menjadikan iman itu sia-sia. Jangan menjadikan status kita sebagai anak Allah itu sia-sia. Hiduplah seperti orang merdeka. Tidak diperhamba oleh keinginan daging lagi. Karena keinginan daging itu seperti Roma ayat pasal 8 ayat 6 mengatakan. Keinginan daging itu upahnya adalah maut. Keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Dan dengan keinginan hidup dalam keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah sekarang kita bisa mengerti dengan baik? Dan seharusnya kita mengerti dengan baik. Kecuali saya tidak bisa menjelaskannya dengan baik, atau Bapak Ibu jemaat tidak menangkapnya dengan baik. Menjadi anak-anak Allah adalah status yang sangat mewah sekali. Status yang sangat berharga sekali. Itu datangnya dari Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Melalui kelahiran di palungan itu dan melalui pengorbanan di kayu salib. Dan kemudian dengan pengutusan Roh Allah sendiri yang tinggal di dalam kita. Kita diselamatkan oleh Allah dan kemudian menjadikan kita anak-anaknya. Istilah yang sama dipakai kepada Yesus Kristus sebagai anak. Dia gunakan kepada kita, tentu dengan perbedaan kualitas.
Dia anak Allah yang kekal. Kita anak-anak Allah yang telah diselamatkan melalui kekekalan yang diberikan kepada kita oleh-Nya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, mari kita berstatus sebagai anak-anak Allah. Dan itu bukan status murah. Itu harus menolong kita, memperbarui cara pikir kita, melihat hubungan kita dengan Tuhan, cara berrelasi kita dengan Tuhan, dan cara kita melihat diri kita dan berrelasi dengan diri kita, dan cara kita melihat orang-orang lain dan berrelasi dengan orang-orang lain. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, kita adalah anak-anak Allah. Dan itu istimewa. Ingat ya kalimat ini. Kita adalah anak-anak Allah. Dan itu istimewa. Ya, kita menjadi anak-anak Allah karena anak Allah menjadi manusia yang memungkinkan kita menjadi anak-anak Allah. Ingat sekali lagi, kita anak-anak Allah dan itu istimewa. Karena dari Tuhan dan dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami sesuatu yang sangat fundamental tentang siapa kami, baik dalam kehidupan kami yang terbatas ini maupun dalam kehidupan kekal kami nanti bersama Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kekayaan dan keistimewaan hidup kami di hadapan Tuhan. Karena itu tolong Tuhan, agar kami, pimpin kami agar kami berlaku dalam hidup ini secara istimewa pula. Memperlakukan hidup kami secara istimewa, sebagaimana Tuhan memperlakukan kami istimewa. Tolong kami Tuhan untuk menghargai hidup kami, menghargai setiap anugerah yang diberikan Tuhan kepada kami, menghargai setiap jerih lelah yang Tuhan percayakan melalui upaya dan usaha kami, sehingga kami menggunakan semua hal yang Tuhan percayakan kepada kami secara dan dalam mentalitas yang istimewa, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berbuah, hidup yang bermanfaat bagi hidup kami sendiri, bagi orang lain, dan bagi kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami menganggap hidup kami sebagai biasa-biasa saja, dan bahkan dengan secara sengaja menganggap remeh status itu, menyalahgunakannya dengan sengaja, dengan cara-cara hidup kami yang menghinakan Tuhan. Tuhan ampuni kami, belas kasihan kami, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru selamanya hidup, yang telah membawa kami kepada Allah, menjadi anak-anak Allah. Amin. Noma fanu noma ri. Firman Tuhan ini kita semakin diperbaharui lagi, kita menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Baiklah, saatnya kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan dapat diberikan apabila ibadah kembali normal atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Mari kita menaikkan pujian Anak Allah Yesus namanya. Bahkan mati
hidup pada hari esok, sebab dia hidup. Telah tenang karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Hidup jadi lebih berarti sebab dia adalah Tuhan yang hidup. Baiklah, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Saudara Haris Jagate dan akan ditutup oleh Bapak Pendeta Jemaat. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan, besar anugerah-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Besar anugerah-Mu Tuhan, itulah yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan sungguh heran, sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kasih setia Tuhan memelihara hidup kami. Hari ini adalah minggu terakhir kami beribadah di tahun 2020 ini. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami merasakan bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan ialah kasih karunia Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami hingga kami boleh hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terus memperkatakan firman-Mu bahwa Tuhan adalah gembala kami, gembala yang baik yang akan terus menopang dan memelihara kehidupan kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa buat ibadah kami yang kami lakukan pada pagi menjelang siang hari ini. Berkati ibadah kami ini ya Bapa, kiranya menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu,
ibadah yang mempermuliakan namamu, dan ibadah yang mengagungkan namamu. Hamba juga berdoa Engkau memberkati hamba-hambamu, saudara-saudara kami yang melayani pada hari ini. Baik hambamu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang menyampaikan berita sukacita, berita iman kami, berita keselamatan yang hambamu sudah sampaikan kepada kami. Status kami adalah anak-anak Allah. Kiranya Roh Kudus-Mu terus meneguhkan, terus menerangi hati kami, supaya kami sadar akan status kami. Engkau memberkati pelayanan hambamu, Engkau berkati keluarganya, di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh indah dan nyata di dalam hidupnya. Begitu juga dengan saudara-saudara hamba yang melayani pada hari ini. Mereka yang memimpin, saudara Esti yang memimpin pujian, Leiman yang mengambil bagian dalam pelayanan musik, dan saudara-saudara hamba yang membacakan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga menolong mereka. Tuhan menyertai masa depan mereka. Buat jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini lewat via Zoom, Tuhan memberkati mereka, Tuhan meneguhkan hati mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa secara khusus ya Tuhan, buat perayaan-perayaan Natal yang dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Kami berdoa, pelihara mereka, berkati mereka dalam kesehatan jasmani dan kesehatan rohani mereka. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka. Satu hal yang menjadi kerinduan kami, kiranya dalam perayaan Natal tahun ini Tuhan, kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami mendekatkan hidup kami, bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak bisa merayakan perayaan Natal tahun ini. Supaya kami mempunyai pemahaman yang sama, bahwa Allah sudah menolong, Allah sudah menyertai, dan Allah sudah membimbing kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan juga menganugerahkan sukacita di dalam perayaan Natal tahun ini. Jauhkan daripada diskriminasi, jauhkan daripada gangguan-gangguan yang mungkin menghambat daripada ibadah Natal, baik yang dilangsungkan secara offline dan online, kiranya bisa berjalan dengan baik. Dengan pemeliharaan yang sama, jemaat-jemaat Tuhan di seluruh dunia dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Terus pelihara bangsa kami di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Cukupkan kasih karunia-Mu di bangsa kami Tuhan. Kiranya bangsa kami boleh hidup di dalam anugerah Allah. Anugerah Allah yang membimbing bangsa kami ini, supaya boleh hidup di dalam kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami menopang di dalam doa, buat pemerintahan kami dari pusat berakhir sampai di daerah-daerah, bahkan di desa-desa. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka di dalam memerintah di bangsa kami ini. Kami juga teringat Tuhan buat hamba-hamba-Mu, baik mereka yang melayani di desa-desa, di perkotaan, bahkan mereka yang mengambil pelayanan Tuhan sebagai pemberita Injil dimanapun mereka berada untuk melayani Tuhan. Teguhkan hati mereka, teguhkan pelayanan mereka, Roh Allah bersama-sama dengan mereka. Tuhan memberikan keberanian di dalam memberitakan firman Tuhan. Mungkin mereka sedang bergumul akan apa yang mereka alami, tapi Tuhan tidak pernah lalai dalam melihat mereka. Tuhan hadir dalam hidup mereka, memberikan roh keberanian di dalam memberitakan firman Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau melindungi mereka, dan kiranya kasih Tuhan melingkupi keluarga mereka. Itulah doa kami secara khusus buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada melayani. Dan jemaat-jemaat yang mereka layani juga. Kiranya Tuhan menolong dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar setiamu dalam kehidupan kami. Biarlah sukacita daripada Natal dan penghormatan kami akan Tuhan Yesus Kristus kami berikan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji namamu, mulia kekal selamanya. Di dalam nama Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Helmi Fau. Kami berdoa untuk Heri Jaluhu, untuk Leiman Halawa, dan untuk Nova. Kami membawa nama-nama ini di hadapan Allah. Kiranya berkat Allah turun atas mereka. Anak-anak muda ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Allah. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dan di masa Natal dan jelang tahun baru ini,
Mungkin mereka tidak bisa bersama-sama dengan keluarga mereka. Tapi kami berdoa kiranya mereka itu tidak mengurangi sukacita mereka dalam Tuhan. Engkau tolong anak-anak muda ini ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang makin cinta Allah. Mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Kristus. Dan mereka mau menjaga kekudusan hidup mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan yang menjadi jawaban. Terima kasih ya Tuhan. Ini semua doa syafaat kami kepada Allah. Dengarkanlah ya Tuhan. Dan doa ini kami naikkan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Dan bila kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, ibadah kita telah selesai dan marilah kita kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah firman Allah pada hari ini akan status kita sebagai anak-anak Allah. Dan biarlah melalui hidup kita nama Bapa di sorga boleh dimuliakan. Kembalilah dalam kehidupanmu dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yahoo Fefu.